Apa makna dari hubungan satu malam yang kita bahas? Satu, bahwa dalam hidup kita beramal ini ada satu cara berpikir yang harus kita perkuat. Yang pertama adalah jangan kita menakar kesalehan kita secara emosional. Satu riwayat, ada 3 sahabat Nabi, mereka ini kawan dekat, berbincang-bincang di masjid. Mereka melihat Nabi itu, kalau kita bersama dengan beliau tuh kok kayaknya dunia ini debu. Kalau kita melihat Nabi, ketakwaannya luar biasa. Maka mereka mengatakan, lantas siapa yang menjamin kita? Maka sejak itu satu dari 3 pemuda masing-masing menyebutkan, kalau begitu saya akan berpuasa kedahar sepanjang tahun. Saya tidak mau buka, mau puasa terus. Yang satu sahabat mengatakan seperti ini, bahwa saya mau sholat malam terus, nggak mau tidur. Nah, yang ketiga mengatakan, saya akan menjauhi istri dan bahkan tidak akan menikah lagi. 3 sahabat ini motivasinya bagus, spiritnya bagus, ingin bertakwa. Kemudian dengan semangat luar biasa itu, mereka bertiga menjumpai Nabi. Ya Rasulullah, sungguh kami seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dia menceritakan tentang komitmennya. Jawaban Nabi SAW adalah, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah. Jadi ya Allah, Rasulullah membuka satu kalimatnya, aku adalah orang yang paling takut di antara manusia sedunia ini. Yang paling takut kepada Allah adalah beliau. Yang kedua kata Rasulullah, aku berpuasa tapi aku juga berbuka, aku sholat, aku juga tidur, aku menikah. Jadi satu hal yang Rasulullah sampaikan, kalau tentang takwa, aku yang paling bertakwa kata Rasulullah. Tapi tidak kayak gitu juga semangatnya. Nah, ini artinya apa? Rasulullah mengkoreksi cara mengukur kesalehan itu. Kadang namanya kita ini kan iman naik turun ya, al yazidu wal yanqus, naik turun itu biasa. Nah, biasanya kalau tanggal tua itu naik atau turun, saya nggak tahu itu. Biasanya kalau tanggal tua itu ada yang bilang turun ya, karena sudah mepet keuangan, akhirnya puasa. Jadi puasanya karena efisiensi ekonomi gitu. Kalau tanggal tua katanya naik gitu. Nah, tapi maksudnya di sini adalah, kalau kita hanya menggantungkan ukuran kesalehan kita dari emosional, maka tidak akan stabil ujungnya nanti. Karena yang kita kejar adalah husnul khatimah, penghujungnya yang tetap kita keadaan baik. Tidak seperti sahabat yang rajal tadi itu. Apa kurangnya dia? Dari awal membersamai Nabi, pada akhirnya di ujungnya justru su'ul khatimah. Ini sahabat, apalagi kita. Apalagi kita, jauh sekali. Karena itu jangan pernah mengukur kesalehan kita dengan emosional kita yang labil. Nah, karena itu para ulama sepakat, kesalehan kita pada akhirnya sampai ke ujung bertahan karena apa? Karena kesinambungan. Khairul a'mal ilallahi azza wa jal adwamuha wa inqal. Kata Nabi, amalan yang paling baik itu adalah amalan yang terus menerus walaupun sedikit. Jadi letaknya lebih kepada kontinuitasnya. Jadi bukan emosionalnya. Hari ini sedang naik, kita hantam semua, turun semuanya. Lebih baik kita memilah dan memilih mana perbuatan-perbuatan amal kita yang punya jangka yang paling istiqomah, walaupun itu sedikit. Kata intinya di dalam hadis ini adalah wa inqal, walaupun sedikit. Karena tidak penting banyaknya, tidak penting besarnya, yang penting adalah kesinambungannya. Nah, kalau kita emosional, biasanya orang itu kalau sudah emosional itu ingin banyak-banyakan amal, akhirnya tidak istiqomah.